Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia dengan nomor NIM 010124018083. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan di mata kuliah Ulumul Quran menjelaskan materi pertama materi pertama sampai pertemuan terakhir kemarin. Sebelum menginjak pada materi Ulumul Quran, saya akan menjelaskan sedikit tentang Ulumul Quran. Apa sih itu Ulumul Quran? Ulumul Quran berasal dari dua kata, yakni ulum yang berarti ilmu, dan Al-Quran. Ilmu di sini ialah pengetahuan yang sistematis atau prosesnya lumayan lama, dan juga ilmu dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Al-Quran ialah pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi Ulumul Quran ialah ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Apa sih perbedaan tahsin Al-Quran dan Ulumul Quran? Yang saya dapat atau yang saya pahami, tahsin Al-Quran lebih mencakup kepada bacaan-bacaan Al-Quran, memperdalami tentang Al-Quran, bacaan Al-Quran. Kalau Ulumul Quran ialah seputar tentang keajaiban yang diturunkan oleh Al-Quran tersendiri. Apa saja sih yang terdapat dari materi Ulumul Quran itu? Pertama ada Nuzul Quran. Contohnya seperti Nuzul Quran, Asbabun Nuzul, Muka Mutasyabih, dan lain sebagainya. Menginjak materi pertama, yaitu tentang Nuzul Quran. Nuzul Quran ialah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan juga diturunkan di Gua Hiro pada 17 Ramadan. Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran tidak real atau pure diturunkan kepada Nabi secara semuanya gitu. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Al-Quran juga diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau rata-ratanya 23 tahun kurang lebihnya. Al-Quran juga diturunkan secara tematik atau kontekstual. Jadi apa kejadian yang terjadi kepada Nabi, ayat itulah yang turun. Menginjak yang kedua, materi kedua, yaitu tentang Asbabun Nuzul. Apa sih itu Asbabun Nuzul? Asbabun Nuzul ialah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, yaitu turunnya ayat Al-Quran. Contohnya ada surat Al-Fatihah yang mempunyai Asbabun Nuzul pada ayatnya. Tapi dikatakan bahwa semua surat atau semua ayat yang diturunkan tidak semuanya mempunyai sebab-sebab tertentu. Adapun contohnya yaitu ta'adud al-asbab, yaitu beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya turunnya satu ayat, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ada yang kedua, yaitu beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya satu ayat. Contohnya surat Ad-Duhan. Yang kedua yaitu munasabah Al-Quran. Yang tiga yaitu munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran ialah keterkaitan satu ayat dengan ayat lainnya. Jadi contohnya penutup. Yang ketiga yaitu materi munasabah Al-Quran. Munasabah, apa sih itu munasabah Al-Quran? Munasabah Al-Quran ialah keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya, dan juga ada keterkaitan surat pertama dengan surat lainnya. Jadi intinya munasabah Al-Quran adalah penutup akhir surat dengan awal surat berikutnya. Yang keempat yaitu pengertian nasih dan mansuh. Nasih dan mansuh ialah dua istilah dalam studi hukum Islam yang merujuk pada konsep pembatalan atau penggantian hukum.
Jadi contohnya ada ayat Al-Quran yang menetapkan suatu hukum, kemudian ada ayat lain datang yang kemudian mengganti ayat tersebut atau menghapuskan. Jadi hukum tersebut diganti karena adanya ayat yang lainnya. Jadi disebutkan muhkam yang nasih yang menghapus dan mansuh yang dihapus. Yang kelima ialah materi tentang muhkam mutasyabih. Apa sih itu muhkam mutasyabih? Muhkam mutasyabih bisa dikatakan yaitu ayat yang tersembunyi. Jadi bisa dikatakan ayat muhkam mutasyabih ialah ayat yang tersembunyi. Muhkam di sini bisa dikatakan ayat yang merupakan sifat Allah, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Jika ada ayat atau makna mutasyabih tidak sejalan dengan makna muhkamat, maka ayat mutasyabih harus ditakwil atau harus ditakwil gitu. Jadi contohnya contohnya yadullahi, kan yadullahi itu artinya tangan Allah. Ada yang mengatakan bahwa Allah mempunyai tangan, tapi ditakwil oleh muhkam mutasyabih. Jadi pengertian dari yadullah atau tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah yang berada di atas kekuasaan mereka. Selanjutnya yaitu pawatihu aswar. Pawatihu aswar ini istilah yang merujuk kepada huruf-huruf Al-Qur'an. Pawatihu aswar di sini sering disebut huruf muqatta'ah atau huruf terpisah. Contoh dari pawatihu aswar ialah contohnya itu alif lam mim yang berada di surat Al-Baqarah. Jadi ayatnya itu huruf-huruf tersebut terpisah dengan huruf-huruf lainnya. Selanjutnya yaitu qiraat. Qiraat ialah cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW melalui atau kepada para sahabat. Contohnya surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, yaitu patabayyanu. Patabayyanu itu artinya maka selidikilah. Ada juga surat yang berbeda yaitu patasabu, maka pastikanlah. Dari ayat di atas dari ayat di atas itu kan tidak saling bertentangan ya, terdapat perbedaan riwayat. Jadi qiraat itu mempunyai jadi pendekatan atau makna yang sama tapi mempunyai riwayat yang berbeda gitu. Selanjutnya yaitu i'zaz Al-Quran. I'zaz Al-Quran ialah i'zaz yaitu kemu'jizatan, dan Al-Quran adalah pedoman hidup. Jadi i'zaz Al-Quran bisa dikatakan sesuatu yang luar biasa dan tidak bisa ditandingi oleh manusia. Hanya mukjizat itu tersendiri yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, dan tidak bisa ditiru oleh siapapun itu, baik dari segi bahasa atau isinya. Contohnya ijaz, ada banyak ijaz, tapi yang saya berikan contoh sekarang yaitu ijaz balagi atau balagi atau aspek bahasa. Contohnya ayat-ayat Al-Quran mengandung unsur ijaz atau ungkapan yang ringkas. Jadi ijaz itu mempunyai ungkapan yang ringkas. Selanjutnya yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir ialah ilmu yang mempelajari cara menghukumi, memahami dan menafsirkan Al-Quran, baik dari segi lafaz, hukum, kandungannya maupun hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Terdapat beberapa metode tentang ilmu tafsir. Ada tafsir bil matsur atau berdasarkan hadisnya. Contohnya tafsir ayat tentang pencuri dalam Al-Maidah ayat 38, yaitu yang lebih jelasnya ditafsirkan. Jadi menurut sebagian para ulama, kalau misalkan ayat yang turun
yang turun ialah ayat yang tentang pencurian, yang tentang orang yang mencuri. Nah, nanti ditafsir lagi, nanti ditafsir oleh para ahli tafsir. Orang yang mencuri akan dikenakan sanksi, yaitu dipotong tangannya, semacam seperti itu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Mohon maaf, sekali lagi saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.